Halo semua, kita mempunyai sebuah berita yang sangat menarik. Pada tanggal 26 Desember 2025, Israel menjadi negara pertama di dunia yang secara resmi mengakui Somaliland sebagai negara merdeka dan berdaulat. Tetapi ironinya adalah, Indonesia, negara yang katanya di dalam Undang-Undang Dasar menyatakan bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa, justru bukan hanya tidak mengakui kemerdekaan Somaliland, tetapi juga mengecam keras Israel yang mengakui kemerdekaan Somaliland. Oleh karena itu, pada video ini kita akan menelusuri lebih dalam tentang Somaliland. Kenapa Israel mendukung kemerdekaan Somaliland? Dan kenapa Indonesia justru tidak mendukungnya? Simak video ini sampai selesai ya! Nah, wilayah Somaliland dahulu adalah koloni Inggris bernama British Somaliland Protectorate. Pada 26 Juni 1960, wilayah ini resmi merdeka dari Inggris dan diakui oleh beberapa negara, termasuk Inggris sendiri. Namun, kemerdekaan itu hanya berlangsung 5 hari. Pada 1 Juli 1960, Somaliland bergabung secara sukarela dengan wilayah bekas koloni Italia, yaitu Italian Somaliland, dan membentuk negara baru bernama Republik Somalia. Penyatuan ini dilakukan tanpa referendum yang jelas dan tanpa perjanjian hukum yang kuat. Sehingga sejak awal, rakyat Somaliland merasa terpinggirkan secara politik, jabatan penting didominasi elit dari Somalia Selatan, dan anggaran pembangunan tidak adil. Pada 1969, Somalia dikuasai seorang diktator militer yang bernama Mohamed Siad Barre. Pada tahun 1988, rezim Mohamed Siad Barre melakukan pembantaian terhadap klan Ishaq, yang merupakan pendatang dari Arab pada abad 12 dan menurut tradisi mempunyai hubungan keluarga dengan Bani Hashim, klan Arab yang menurut tradisi Nabi Islam juga berasal. Korban pembantaian itu diperkirakan bisa mencapai 200.000 warga sipil terbunuh, ratusan ribu orang lainnya mengungsi ke Ethiopia. Rezim Mohamed Siad Barre memerintah Somalia selama 22 tahun. Tahun 1991, rezim Siad Barre runtuh. Somalia jatuh ke dalam perang saudara total. Pada 18 Mei 1991, para tetua klan Somaliland mengadakan konferensi di Burau dan menyatakan Somaliland kembali menjadi negara merdeka berdasarkan batas wilayah British Somaliland tahun 1960. Tanggal 18 Mei kini diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Somaliland. Jadi, Somaliland adalah wilayah di tanduk Afrika yang secara de facto telah merdeka sejak tahun 1991. Sejak 1991, Somaliland sudah pemilu demokratis, memiliki polisi dan militer sendiri, mata uang sendiri, stabil dan relatif aman, sementara Somalia masih menjadi negara gagal yang terus perang. Somaliland membangun negara tanpa bantuan internasional besar, tetapi sampai hari ini belum diakui secara resmi oleh PBB maupun mayoritas negara di dunia. Mengapa dunia tidak mengakui Somaliland? Yang pertama adalah karena takut efek domino. Jika Somaliland diakui, daerah-daerah Afrika lainnya bisa ikut terpecah menjadi puluhan negara baru. Yang kedua adalah karena ada prinsip Uni Afrika. Batas negara bekas kolonial dianggap tidak boleh diubah. Yang ketiga adalah karena ada tekanan politik Somalia. Pemerintah Somalia masih mengklaim Somaliland adalah bagian negaranya. Walaupun dianggap tidak ada oleh dunia internasional, secara de facto Somaliland adalah sebuah negara yang merdeka, membangun dirinya sendiri, hidup damai selama 30 tahun lebih. Pada 26 Desember 2025, Israel menjadi negara pertama di dunia yang secara resmi mengakui Somaliland sebagai negara merdeka dan berdaulat. Pengakuan ini diumumkan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang kemudian ditandatangani dalam declaration bersama antara Israel dan Presiden Somaliland Abdirrahman Mohamed Abdullahi. Israel menganggap Somaliland sebagai negara independen dan berdaulat. Kedua pihak menyatakan akan membangun hubungan diplomatik penuh, termasuk pembukaan kedutaan besar dan pertukaran duta besar. Netanyahu menyebut langkah ini sebagai bagian dari semangat Abraham Accords, kesepakatan normalisasi Israel dengan beberapa negara Arab. Nah, kenapa Israel mengakui kemerdekaan Somaliland?
Dalam percakapan telepon dengan Presiden Somaliland Abdirahman Mohamed Abdullahi pada hari Jumat, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengatakan negaranya mengakui hak penentuan nasib sendiri Somaliland. Ia juga mengatakan bahwa pengakuan resmi akan menjadi peluang besar untuk memperluas kemitraan kedua negara. Israel telah berjanji untuk bekerja sama dengan Somaliland di bidang pertanian, kesehatan, teknologi, dan ekonomi. Namun, para analis mengatakan ada alasan strategis di balik deklarasi Israel tersebut. Lembaga kajian Israel, Institute for National Security Studies, merujuk pada pemberontak Yaman yang didukung Iran dalam sebuah makalah bulan lalu, berkata bahwa Israel membutuhkan sekutu di kawasan Laut Merah karena banyak alasan strategis, di antaranya kemungkinan kampanye di masa depan melawan Houthi. Somaliland adalah kandidat ideal untuk kerjasama semacam itu karena dapat menawarkan Israel akses potensial ke area operasional yang dekat dengan zona konflik. Israel berulang kali menyerang target di Yaman setelah Perang Gaza pecah pada Oktober 2023 sebagai tanggapan atas serangan Houthi terhadap Israel yang menurut pemberontak tersebut merupakan bentuk solidaritas dengan warga Palestina di jalur Gaza. Sebagai tanggapan atas pengakuan Israel terhadap Somaliland, Houthi memperingatkan bahwa kehadiran Israel di Somaliland akan dianggap sebagai target militer bagi pasukan mereka. Beberapa bulan lalu, sejumlah media melaporkan bahwa Israel telah menghubungi Somaliland terkait potensi pemukiman kembali warga Palestina yang dipindahkan secara paksa dari Gaza. Israel tidak mengomentari laporan tersebut, tetapi pada saat itu, Somaliland mengatakan bahwa setiap langkah Israel untuk mengakui kemerdekaannya tidak akan ada hubungannya dengan masalah Palestina. Analis Afrika yang berbasis di Amerika, Cameron Hudson, mengatakan kepada BBC bahwa Israel telah mengakui Somaliland, terutama karena mereka mencoba untuk melawan pengaruh Iran di wilayah Laut Merah. Dia berkata, Laut Merah juga merupakan jalur bagi senjata dan pejuang untuk mengalir ke Laut Merah menuju Mediterania Timur. Secara tradisional, laut ini telah menjadi sumber dukungan dan pasokan bagi para pejuang di Gaza. Oleh karena itu, kehadiran keamanan dan kehadiran intelijen di muara Laut Merah hanya akan melayani kepentingan keamanan nasional Israel. Sebaliknya, pemerintah Indonesia menolak keras pengakuan Israel atas kedaulatan Somaliland. Indonesia memandang pengakuan ini sebagai ancaman serius bagi keamanan kawasan Tanduk Afrika dan Laut Merah. Penolakan ini disepakati dalam pernyataan bersama antara Menteri Luar Negeri antar kawasan yang meliputi Indonesia dan 21 negara lain beserta Organisasi Kerjasama Islam atau OKI dan Dewan Kerjasama Teluk atau GCC. Kata Kementerian Luar Negeri Indonesia, pengakuan kedaulatan Somaliland memberi dampak serius bagi perdamaian dan keamanan internasional, serta menunjukkan pelanggaran besar Israel terhadap hukum internasional. Indonesia memandang Israel sedang menunjukkan sikap ekspansionisme. Lebih lanjut, Indonesia bersama negara-negara peserta pernyataan bersama menegaskan kembali dukungan terhadap kedaulatan Republik Federal Somalia dan menolak kemerdekaan Somaliland. Indonesia bahkan menganggap pengakuan Somaliland sebagai langkah untuk melancarkan upaya pengusiran secara paksa warga Palestina dari wilayahnya. Jadi, sebelum 26 Desember 2025, Indonesia tidak pernah secara jelas mendukung atau menolak kemerdekaan Somaliland. Tetapi setelah 26 Desember 2025, Indonesia dengan tegas menolak pengakuan terhadap Somaliland hanya karena Israel lah yang menjadi negara pertama yang mengakui kemerdekaannya. Perlu teman-teman ketahui, Somaliland adalah negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam yang menjadikan Islam sebagai agama resmi negara. 2 kalimat syahadat bahkan ada di bendera dan lambang negara Somaliland. Jadi penolakan Indonesia terhadap kemerdekaan Somaliland tidak ada hubungannya dengan apa agama Somaliland. Selama puluhan tahun Indonesia diam soal Somaliland. Ketika ratusan ribu rakyat Somaliland digenosida, Indonesia diam. Ketika Somaliland menyatakan kemerdekaannya tahun 1991, Indonesia diam. Tetapi ketika Israel mengakui kemerdekaan Somaliland, mendadak Indonesia vokal bersuara keras menentang kemerdekaan Somaliland. Padahal katanya, di dalam Undang-Undang Dasar Indonesia, kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Perlu teman-teman ketahui juga, Somaliland bergabung dengan Somalia dengan cara damai, dan berpisah merdeka pada tahun 1991 dengan cara damai.
Walaupun Somalia masih mengakui Somaliland adalah wilayah bagian negaranya, tetapi semenjak 1991 tidak ada polisi Somalia di Somaliland. Tidak ada hukum Somalia yang berlaku di Somaliland. Semenjak 1991, Somalia tidak berkuasa apapun atas Somaliland. Indonesia mengaku sebagai negara yang menjunjung hak asasi manusia, keadilan, dan kemerdekaan bangsa-bangsa tertindas. Tetapi kenyataannya apa? Seperti yang kita lihat, Indonesia tidak peduli dengan hak asasi manusia, keadilan, dan kemerdekaan bangsa Somaliland yang ditindas oleh Somalia. Indonesia tidak peduli dengan semua itu hanya karena satu alasan, benci kepada Israel. Kenapa benci kepada Israel? Karena Israel penjajah? Karena Israel menggenosida? Somalia juga menjajah, dan bahkan menggenosida rakyat Somaliland jauh lebih banyak daripada Israel. Kenapa Indonesia tidak membenci Somalia? Kenapa Indonesia malah mendukung Somalia menjajah Somaliland? Jadi alasan karena Israel penjajah dan lain sebagainya itu hanyalah omong kosong. Indonesia peduli dengan rakyat Palestina juga, sebenarnya omong kosong. Indonesia sebenarnya tidak peduli dengan rakyat Palestina. Yang Indonesia peduli hanya perasaan benci kepada Israel. Dan kebencian Indonesia kepada Israel hanya disebabkan oleh satu alasan, yaitu karena ajaran agama Islam. Islam mengajarkan Muslim untuk membenci orang Yahudi dan Nasrani tanpa sebab dan membabi buta. Begitu membabi butanya, sampai kehilangan rasa keadilan dan kemanusiaan. Coba pikirkan ini baik-baik. Somaliland adalah negara Islam yang sudah merdeka sejak 1991. Semenjak 1991 sampai sekarang, Somaliland hidup dengan damai walaupun tidak diakui siapapun. Sekarang Israel mengakui kemerdekaan Somaliland. Karena Israel mengakui kemerdekaan Somaliland, Indonesia ingin Somaliland dijajah oleh Somalia. Indonesia lebih rela rakyat Somaliland menderita, bahkan mungkin digenosida, daripada rakyat Somaliland bersahabat dengan Israel. Gila nggak sih? Dan menurut saya, ini adalah kebodohan yang luar biasa. Israel tidak pernah memusuhi Indonesia, tidak pernah menyerang Indonesia, dan bahkan tidak pernah merugikan Indonesia. Tetapi Indonesia terus-menerus berusaha merongrong Israel tanpa sebab dan alasan yang jelas. Sekarang ini Indonesia membuli negara Somaliland hanya karena Somaliland menjadi sahabat Israel. Menurut saya, jika Indonesia terus-menerus dibutakan oleh kebencian Islam seperti ini, jangan salahkan Israel. Jika suatu saat nanti Aceh, Papua, dan mungkin daerah-daerah lain akan merdeka, karena dukungan Israel. Kalau Indonesia tidak mau bubar, berhentilah mabuk agama. Sekian video kali ini, Tuhan Yesus memberkati. Yang bawahan dari gereja bawang, kepalanya sungsang, otaknya diselangkang. Surganya cuma batang yang mencari lubang, selalu mimpi disayang oleh para dayang. Hidungnya belang, mulutnya lancang, suka menantang. Dengan muka garang, tidak bisa menang. Kalau tidak curang, sering dapat uang. Menggunakan parang, tapi ngaku dagang di tanah abang. Pengetahuannya kurang, nuraninya hilang. Percaya Tuhan yang berhutang, untuk Nabi berperang. Suka barang benci semua orang, merampok para tukang yang bekerja di ladang. Memperbudak bujang dan perempuan yang malang. Baju putih dia pasang lalu pergi ke simpang. Ibadahnya adalah nampang supaya dikira nyumbang. Dongeng dia pegang, sejarah dia buang. Panjang
jika kamu tidak pulang dari jalan pedang. Jadi tobatlah sekarang sebelum kesempatanmu melayang. Orang bawang yang sedang tegang, jangan kamu girang, jangan kamu senang. Tidak ada gamang, tidak ada bimbang. Gerakan kamu datang, disiksa sampai keturang. Di atas seutas ban kamu akan dipanggang sampai waktu yang panjang dan tidak terbilang. Hukumanmu seimbang dengan dosamu yang kadang jika kamu tidak pulang dari jalan pedang. Jadi tobatlah sekarang sebelum kesempatanmu melayang.